Selamat malam Bapak Ibu, semua pemirsa yang sudah bergabung pada malam yang ketiga ini. Ikut bersyukur kepada Tuhan karena semua kita sehat-sehat dan kita bisa melanjutkan pelajaran rumah tangga kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya percaya semua kita yang sudah berkeluarga atau orang tua yang bergabung dalam Zoom ini pasti merindukan rumah tangga atau keluarga kita yang berbahagia bersama dengan anak-anak kita. Adapun pelajaran kita pada malam ini adalah bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dalam rumah tangga tentu ada bapak, ada ibu, dan juga ada anak. Hubungan antara bapak dan ibu harus tetap dijaga keharmonisannya. Demikian juga hubungan orang tua dengan anak-anak kita. Demikian juga hubungan orang tua dengan keluarga kita sesama kita. Hubungan ini bisa tetap baik tentu karena setiap orang saling memberikan perhatian atau kasih sayang antara satu dengan yang lain. Untuk itu, mari kita sama-sama mempelajarinya. Yang menjadi judul pada malam hari ini adalah orang tua menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Sebagai firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Begitu juga hubungan kita antara orang tua dengan anak-anak kita itu sangat menentukan sejauh mana efektivitas pemuridan dan pendidikan anak yang diterapkan di dalam ruang lingkup keluarga kita masing-masing. Karena sahabat adalah seorang yang dapat mengerti dan merasakan apa yang sedang kita rasakan. Sebagaimana Yesus adalah sahabat yang terindah, di mana dia mengerti akan kebutuhan kita semua. Dia selalu mengasihi kita dan memberikan yang terbaik kepada semua yang membuat dia menjadi sahabatnya. Bila mana kita membuat hubungan yang akrab dengan anak-anak, maka mereka akan lebih terbuka kepada orang tuanya, sehingga ketika mereka melakukan aktivitasnya di luar rumah, orang tua akan lebih mudah untuk mengawasinya, sebab mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan bersama teman-temannya. Zaman sekarang banyak orang tua yang memposisikan dirinya hanya sebagai orang tua saja, yang hanya memerintah, yang suka melarang anak-anaknya, menyuruh, mendidik, dan membiayai kehidupan anak-anaknya sampai dewasa. Orang tua berinteraksi hanya semata-mata melakukan hak dan kewajibannya kepada anak-anaknya saja, sementara kebutuhan anak itu ingin bermain bersama-sama dengan orang tuanya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Orang tua sering bertindak selalu sibuk bekerja, mencari penghasilan yang banyak demi anak-anaknya. Namun orang tua lupa bahwa anak bukan hanya memerlukan pendidikan yang formal, yang bersifat internasional, dan biaya yang sangat mahal. Tetapi kebutuhan anak di zaman sekarang ini adalah mereka sangat memerlukan sentuhan di mana orang tuanya adalah sebagai sahabat yang sanggup memenuhi kebahagiaan dalam diri si anak, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh yang buruk dari lingkungan di sekitar rumahnya. Ada banyak contoh rumah tangga sekarang ini yang akhirnya tidak berbahagia, bahkan menjadi problema besar karena anak-anaknya tidak berhasil, bahkan banyak yang menjadi rusak, putus sekolah, bahkan terlibat dalam pergaulan yang terlarang karena waktu yang terlalu sibuk para orang tua bekerja, kurang pengawasan dan perhatian kepada anak-anak kita. Melihat pengaruh yang tidak baik itu banyak di luar rumah, maka kita para orang tua harus lebih banyak untuk bersama dengan anak-anak kita.
Kita sering menyampaikan pengalaman yang tentang penyertaan Tuhan terhadap rumah tangga kita masing-masing, supaya anak-anak kita memahami bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memberkati orang yang menurut akan perintahnya. Dan anak akan merasakan perhatian yang tulus di dalam kasih Tuhan. Anak-anak tidak hanya memerlukan perintah dan larangan saja, tetapi mereka ingin mendapatkan tempat curhat bersama orang tua. Mereka tidak hanya memerlukan figur orang tua, namun mendambakan sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah dan keinginan hatinya. Sesungguhnya hal ini sesuatu yang sangat mudah dan tidak berbiaya. Oleh karena itu, marilah kita semua orang tua menjadi sahabat bagi anak-anak kita di rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana caranya menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Ada berbagai cara yang kita bisa lakukan supaya bersahabat dengan anak-anak di rumah kita. Namun, malam ini saya mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah istri harus bersahabat dengan suami. Sebelum menjadi sahabat bagi anak-anak kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan, istri adalah menjadi sahabat bagi suami. Begitu juga suami harus menjadi sahabat bagi istrinya. Bila mana suami dan istri sudah bersahabat, maka sangat mudah menjadikan visi, menyatukan persepsi, dan juga mendiskusikan solusi dalam menyelesaikan problema bila ada dalam mendidik anak. Tetapi jika para suami dan istri tidak dapat bersahabat, bagaimana mungkin bapak dan ibu boleh menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kita di rumah kita? Karena yang pertama kali yang anak-anak melihat pelajaran di rumah tangga kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Itu sebabnya suami istri harus menjadi contoh sahabat yang baik dan saling menguatkan dalam kebaikan, dalam kasih sayang, agar suami istri bisa menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedua, terimalah anak dengan segala potensinya. Kita sebagai orang tua jangan pernah menunjukkan kasih yang berbeda kepada setiap anak kita. Kita hendaknya mampu menerima dengan sepenuh hati walaupun berbagai macam sifat anak-anak kita, karena mereka adalah buah hati yang dianugerahkan Tuhan kepada rumah tangga kita masing-masing. Anak yang merasa diterima oleh orang tuanya dengan sukacita, maka si anak akan tumbuh dalam kondisi yang baik dan memiliki perkembangan mental dan sangat percaya diri. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Di saat anak bercerita, kita orang tua harus bisa memberikan perhatian dengan telaten dan sabar menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai. Artinya selalu siap mendengarkan keluh kisah dan cerita anak-anak kita. Dan memberikan respon yang positif saat anak kita bercerita atau curhat. Karena dengan merespon itu, mereka akan merasa bahwa kita tengah memperhatikan pembicaraannya. Sehingga mereka merasakan bahwa kita adalah temannya atau orang tua yang suka dan dibanggakan. Yang keempat, libatkan diri dalam kegiatan anak. Dengan melakukan kegiatan bersama anak secara telaten dan sabar, orang tua dapat memahami kelebihan dan kekurangan anak-anak kita, memahami kondisi anak dan juga situasi anak-anak kita. Anak-anak sangat senang jika orang tua menemani mereka dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan, misalnya berolahraga, saat mengerjakan PR, dan yang lain-lain. Itu akan menimbulkan perasaan bangga dan percaya diri bagi anak-anak kita. Yang kelima, berikan kepercayaan terhadap anak. Kita sebagai orang tua hendaknya memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk mencoba melakukan sendiri apa yang ingin dia lakukan selama tidak membahayakan diri dan orang lain.
Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan diri anak, tidak terlalu tergantung kepada orang tuanya atau orang lain. Dia merasa dihargai dan bisa mandiri, yang menjadi modal keberhasilan di masa yang akan datang. Yang keenam, jadilah teladan bagi anak. Orang tua hendaknya mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Menjadi sahabat artinya harus memberikan nasihat secara bijak untuk mengarahkan anak menuju kebaikan, khususnya yang bersifat rohani dan bukan hanya hal-hal dunia. Jadilah kita orang tua menjadi cermin dengan anak-anak, karena sikap dan tingkah laku anak merupakan pola dari orang tua di rumah. Orang tua merupakan sosok yang dijadikan sebagai penuntun bagi anak-anak kita di rumah. Karena siapapun orang tua menginginkan anak-anaknya akan berakhlak baik. Yang ketujuh, didiklah anak untuk bermanfaat. Kita sebagai orang tua harus tegas mendidik anak-anak kita dan memberikan jalan keluar untuk membantu mereka jika diperlukan. Memahami sifat-sifat anak supaya bisa mengarahkan untuk hal yang berguna. Ini kewajiban bagi orang tua. Jangan hanya sibuk dengan tugas di kantor atau dengan bisnisnya di luar, sehingga hampir menutup kesempatan untuk berdaya guna terhadap keluarga kita sendiri. Orang tua harus dapat menggunakan suatu pengaruh yang lebih kuat kepada anak-anak kita dibanding dengan pengaruh luar. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mazmur 127 ayat 4. Artinya, tergantung si pemanah mau arahkan kemana panahnya. Begitu juga anak-anak di rumah tangga kita masing-masing. Kita menaruhnya kepada anak-anak itu tentu dengan pertolongan Tuhan bisa berhasil. Yang kedelapan, memahami berbagai sifat anak. Sebagai orang tua, harusnya menggunakan sebanyak mungkin waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Berusaha untuk memahami tingkah lakunya, mereka yang beraneka ragam, agar kita orang tua mengetahui bagaimana sebenarnya mendidik anak mereka seturut dengan kehendak Allah. Janganlah sesekali keluar dari bibir kita suatu perkataan yang mengecewakan hati. Janganlah membawa suasana kegelapan di dalam rumah tangga. Berlakulah manis budi, lemah lembut, dan mengasihi anak-anak, tapi bukan dengan memanjakan mereka dalam kebodohan. Kita harus memupuk persahabatan dengan anak-anak kita. Dengan cara bersahabat, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Mari menuntun mereka pada saat-saat masih muda, agar mereka mengetahui bahwa Allah senang mereka menjadi orang yang baik budi, bukan hidup dengan perhiasan yang badani, melainkan dengan keindahan tabiat, berkelakuan yang menarik, manis dalam kasih sayang yang akan menjadikan hati mereka penuh kesukaan dan kebahagiaan dan teristimewa takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu, seluruh pemirsa, kita boleh melihat nasihat firman Tuhan pada malam hari ini seperti yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semua yang kita mendengarkan firman ini baik-baik, baik anak muda, baik orang tua, terlebih anak-anak, kita harus menghindarkan segala kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu, Allah berfirman juga kepada semua orang tua, supaya tidak jemu-jemu untuk mendidik anak-anak kita dan mengajarkannya setiap saat. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan pernah lelah dan merasa bosan untuk mendidik anak-anak kita, mengajarkan nasihat kepada mereka. Harapan dari kerinduan kita semua adalah dengan pertolongan Tuhan, nasihat firman Tuhan ini akan menolong setiap keluarga kita
suami dan istri, bersama dengan anak-anak, selalu berbahagia dan bersukacita bersama kasih Yesus di dalam rumah tangga kita, serta menjadi keluarga yang utuh sampai Yesus datang. Inilah doa dan pengharapan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.